Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan nasihat-nasihat penuh hikmah dari Imam Asy-Syafi'i. Apa sajakah pesan-pesan yang beliau sampaikan untuk kita? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan beberapa nasihat yang sangat agung dan penuh hikmah, kepada salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani rahimahullah, dengan mengatakan kepadanya, "Bertakwalah engkau kepada Allah, gambarkan kehidupan akhirat di dalam hatimu, jadikan kematian ada di depan matamu, dan janganlah lupa, bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takutlah engkau kepada Allah, jauhilah larangan-larangannya, tunaikanlah apa-apa yang Dia wajibkan atasmu. Ikutilah kebenaran, kapanpun dan dimanapun engkau berada. Janganlah engkau meremehkan nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu, meskipun sedikit, tetapi sikapilah nikmat-nikmat tersebut dengan bersyukur kepadanya. Hendaknya engkau jadikan diammu untuk berfikir, ucapanmu sebagai zikir, dan pandanganmu kepada sesuatu untuk mengambil pelajaran darinya. Dan hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, dengan selalu bertakwa kepadanya." Nasihat Imam Syafi'i tentang ilmu. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu tidak akan dapat diraih, kecuali dengan ketabahan. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan, saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya, dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya, dan marah jika digelari dengannya. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Orang yang paling alim adalah orang yang paling takut kepada Allah. Satu ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada 1000 kali ibadah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jangan malu untuk belajar dari orang yang lebih muda darimu. Ilmu bukanlah milik siapa-siapa, tetapi milik Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendakinya. Ilmu tidak akan bertambah dengan menyombongkan diri, tapi akan bertambah dengan merendahkan diri. Ilmu yang baik adalah ilmu yang membawa kebaikan bagi diri dan orang lain. Menuntut ilmu adalah memulai perubahan. Orang yang malas untuk belajar, maka ia tidak akan pernah meraih kesuksesan. Pintu surga terbuka bagi orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar. Kebodohan akan terus mengikutimu, kecuali jika kamu melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jangan pernah puas dengan pengetahuanmu saat ini, teruslah belajar hingga akhir hayat. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju keberhasilan. Setiap langkah menuju ilmu adalah langkah menuju kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah yang paling utama setelah iman. Mendengar petunjuk orang yang bijak bermanfaat lebih dari ribuan buku. Ketika kamu menuntut ilmu, kamu sedang memerangi kebodohan. Ilmu yang paling berguna adalah ilmu yang menjadikanmu sebagai hamba yang bertakwa. Harta yang paling berharga adalah harta ilmu.
Berpikir adalah awal dari ilmu, bertanya adalah kuncinya, dan mencari adalah usahanya. Nasihat Imam Syafi'i tentang kehidupan. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka dari itu, posisikan dirimu di antara keduanya. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindar dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, sebab gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Nasihat Imam Syafi'i tentang akhlak. Takabur atau sombong adalah akhlak tercela. Kedermawanan dan kemuliaan adalah dua hal yang dapat menutupi aib. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Kenyang itu akan membuat badan jadi berat, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur, dan melemahkan ibadah. Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu, dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim, adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang, dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya, dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku, semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku. Tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya." Nasihat Imam Syafi'i tentang ibadah. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan memahami petunjuk-petunjuknya, karena di dalam itu terdapat cinta dan rahmat Allah yang tiada tara. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai landasan utama dalam menata kehidupanmu, sehingga segala yang kamu lakukan akan mengarah kepadanya. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia memadamkan api cinta kepada Allah dalam hatimu. Perbanyaklah berdoa kepada Allah untuk memperkuat cinta dalam hatimu, karena hanya Dia yang Maha Penyayang dan Maha mendengar doa hambanya. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai pusat dari segala aktivitasmu, sehingga setiap langkahmu akan menjadi ibadah yang penuh makna. Jangan biarkan cinta kepada dunia membuatmu lupa akan akhirat, karena hanya dalam akhirat itulah cinta kepada Allah akan terwujud sepenuhnya. Perbanyaklah mengingat mati dan hari kiamat, karena di dalam dua hal itu terdapat pengingat yang kuat akan kebesaran dan keagungan Allah. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai panggilan jiwa yang tak tertahankan, yang membimbingmu menuju kebahagiaan abadi di sisinya. Jangan biarkan rasa takut akan cinta kepada Allah membuatmu ragu, karena cintanya adalah cahaya yang menerangi jalan hambanya. Nasihat Imam Syafi'i tentang sahabat.
Sahabat yang baik adalah seperti bintang, meski jauh namun selalu menghiasi langit hati. Hidup tanpa sahabat, bagaikan kebun tanpa bunga, hampa dan sunyi. Sahabat sejati adalah mereka yang menjaga kita dalam keadaan suka dan duka. Sahabat yang baik adalah mereka yang senantiasa memperbaiki kita, bukan membuat kita semakin buruk. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu hadir dalam doa, bukan hanya dalam keadaan senang dan sukacita. Tak ada kesepian bagi mereka yang memiliki sahabat sejati. Sahabat sejati adalah mereka yang memberi kritik dengan penuh kasih sayang, bukan dengan niat menyakiti. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu siap mendengarkan keluh kesah kita, tanpa merasa terbebani. Sahabat sejati adalah mereka yang menjaga amanah dan kepercayaan yang kita berikan. Sahabat yang baik adalah mereka yang turut bahagia saat kita bahagia, dan ikut menangis saat kita sedih. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran. Hidup ini terasa indah ketika kita memiliki sahabat yang mampu menjadi pelipur lara. Sahabat yang baik adalah mereka yang tidak pernah lelah mendukung dan memotivasi kita. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu hadir dalam setiap langkah kita, siang dan malam. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu sabar menghadapi segala kekurangan dan kesalahan kita. Sahabat sejati adalah mereka yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu memberikan dukungan tanpa pamrih. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu memaafkan kesalahan kita, tanpa pernah menyalahkannya. Sahabat yang baik adalah mereka yang senantiasa menjadi tempat bersandar, dan bermanja saat lelah dan letih. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu berusaha menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu memaafkan segala kesalahan kita, meski sebesar apapun. Sahabat sejati adalah harta yang tak ternilai, karena kehadiran mereka membuat hidup menjadi lebih berarti. Nasihat Imam Syafi'i tentang keluarga. Keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan memaafkan. Rumah yang dipenuhi cinta adalah surga di dunia. Berbakti kepada orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Keharmonisan keluarga dimulai dari sikap saling menghargai. Anak-anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang. Istri yang solehah adalah perhiasan dunia yang tak ternilai harganya. Suami yang bertanggung jawab adalah tiang penyangga keluarga. Keluarga yang rukun adalah cerminan masyarakat yang damai. Mendidik anak dengan teladan lebih efektif daripada dengan kata-kata. Cinta kasih dalam keluarga adalah benteng terkuat menghadapi badai kehidupan. Nasihat Imam Syafi'i tentang kesabaran. Kesabaran adalah kunci menuju kesuksesan. Orang yang sabar selalu mendapat pertolongan Allah. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Bersabarlah, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kesabaran adalah senjata terkuat menghadapi cobaan hidup. Orang yang sabar selalu tenang dalam menghadapi masalah. Kesabaran membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bersabar bukan berarti menyerah, tapi tetap berusaha dengan tenang. Kesabaran adalah buah dari keimanan yang kuat. Orang yang sabar selalu optimis dalam menjalani hidup. Nasihat Imam Syafi'i tentang kejujuran. Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang tak ternilai harganya. Berbohong hanya akan menambah masalah, bukan malah menyelesaikan masalah. Orang jujur selalu tenang, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Kejujuran membuat hidup lebih mudah dan bebas dari beban. Lebih baik jujur meski menyakitkan, daripada berbohong yang menyenangkan. Kejujuran adalah modal utama membangun kepercayaan. Orang jujur selalu dihormati, meski kadang tidak disukai. Kejujuran membawa berkah, kebohongan membawa bencana. Jadilah orang jujur, meski dunia menentangmu.
Kejujuran adalah cermin kemuliaan akhlak seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang kerendahan hati. Rendah hati adalah tanda kemuliaan sejati. Orang yang rendah hati selalu dicintai banyak orang. Kerendahan hati membuat ilmu semakin bermanfaat. Jadilah seperti padi, semakin ia berisi, semakin ia merunduk. Kerendahan hati adalah kunci menuju kebahagiaan. Orang yang rendah hati selalu belajar dari siapapun. Kerendahan hati membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sombong hanya akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tapi menghargai diri dan orang lain. Kerendahan hati adalah perhiasan orang-orang yang berilmu. Nasihat Imam Syafi'i tentang kebersyukuran. Bersyukur membuat hidup lebih bahagia dan bermakna. Orang yang bersyukur selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Kebersyukuran membuka pintu rezeki yang lebih besar. Bersyukurlah dalam keadaan apapun, karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Orang yang bersyukur selalu optimis menghadapi masa depan. Kebersyukuran membuat hati selalu tenang dan damai. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Orang yang bersyukur selalu melihat kebaikan dalam setiap kejadian. Kebersyukuran adalah tanda kedewasaan spiritual seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang keikhlasan. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah. Orang yang ikhlas selalu tenang dalam beramal. Keikhlasan membuat hidup lebih bermakna. Ikhlaslah dalam setiap perbuatan, karena Allah melihat hati kita. Keikhlasan adalah tanda cinta sejati kepada Allah. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian manusia. Keikhlasan membuat hati selalu lapang. Ikhlas bukan berarti pasrah, tapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Keikhlasan adalah obat penawar kekecewaan. Orang yang ikhlas selalu bahagia dengan apa yang dimiliki. Nasihat Imam Syafi'i tentang tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah, setelah ia berusaha maksimal. Orang yang bertawakal selalu tenang menghadapi hasil. Tawakal bukan berarti pasrah, tapi tetap berikhtiar. Bertawakallah kepada Allah, karena dialah sebaik-baik pelindung. Tawakal membuat hati selalu tenteram. Orang yang bertawakal tidak mudah putus asa. Tawakal adalah buah dari keimanan yang kuat. Bertawakallah dalam setiap urusan, karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Tawakal membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Orang yang bertawakal selalu optimis dalam menjalani hidup. Nasihat Imam Syafi'i tentang istiqomah. Istiqomah adalah konsisten dalam kebaikan. Istiqomah adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Orang yang istiqomah selalu konsisten dalam kebaikan. Istiqomah bukan berarti tidak pernah salah, tapi selalu berusaha memperbaiki diri yang salah. Jadilah orang yang beristiqomah, meski banyak godaan. Istiqomah membuat iman semakin kuat. Orang yang istiqomah selalu tenang dalam menjalani hidup. Istiqomah adalah jalan menuju ridho Allah. Tetaplah istiqomah, meski kalian banyak mengalami rintangan. Istiqomah membuat hidup lebih terarah dan bermakna. Orang yang istiqomah selalu dihormati karena prinsipnya yang kuat. Orang yang istiqomah selalu teguh dalam prinsip. Jadilah orang yang istiqomah, maka engkau akan mencapai kesuksesan. Istiqomah adalah kunci keberhasilan. Orang yang istiqomah tidak mudah goyah oleh godaan. Istiqomah membuat hati selalu tenang. Istiqomah bukan berarti kaku, tapi tetap fleksibel dalam batas-batas syariat. Orang yang istiqomah selalu berusaha memperbaiki diri.
Istiqomah adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beragama. Nasihat Imam Syafi'i tentang taubat. Taubat adalah jalan kembali kepada Allah. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diampuni dosanya. Taubat bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Bertaubatlah sebelum ajal menjemput. Taubat membersihkan hati dari noda-noda dosa. Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Taubat akan membuka pintu rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, bertaubatlah selagi ada kesempatan. Taubat membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Orang yang bertaubat selalu optimis menatap masa depan. Nasihat Imam Syafi'i tentang qanaah. Qanaah adalah kekayaan yang tak pernah habis. Orang yang qanaah, ia selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qanaah bukan berarti malas berusaha, tapi tetap bersyukur dengan hasil usaha. Jadilah orang yang qanaah, maka hidupmu akan tenang. Qanaah adalah obat penawar ketamakan. Orang yang qanaah selalu bahagia dengan apa yang dimiliki. Qanaah membuat hati selalu tenteram. Qanaah adalah tanda kedewasaan spiritual seseorang. Orang yang qanaah tidak mudah iri dengan milik orang lain. Qanaah membuat hidup lebih bermakna dan bahagia. Nasihat Imam Syafi'i tentang zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Orang yang zuhud, ia selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Zuhud membuat hati tidak terikat dengan dunia. Jadilah orang yang zuhud, maka hidupmu akan tenang. Zuhud adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Orang yang zuhud tidak mudah tergoda dengan gemerlapnya dunia. Zuhud membuat ibadah lebih khusyuk. Zuhud bukan berarti miskin, tapi tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Orang yang zuhud selalu ingat bahwa dunia hanya sementara. Zuhud membuat hidup lebih bermakna dan terarah. Nasihat Imam Syafi'i tentang waro. Waro adalah sikap hati-hati dalam beragama. Orang yang waro, ia selalu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Sifat waro membuat iman semakin kuat. Jadilah orang yang waro, maka hidupmu akan terjaga. Waro adalah benteng dari godaan maksiat. Orang yang waro selalu berhati-hati dalam setiap tindakan. Sifat waro membuat hati selalu bersih. Waro bukan berarti kaku, tapi tetap fleksibel dalam batas-batas syariat. Orang yang waro selalu menjaga kehormatan dirinya. Waro adalah tanda ketakwaan seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan. Orang yang bermuhasabah selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Muhasabah membuat kita lebih tanggap dan faham terhadap kesalahan diri sendiri. Lakukanlah muhasabah sebelum dihisab di akhirat. Muhasabah adalah jalan menuju perbaikan diri. Orang yang bermuhasabah tidak mudah menyalahkan orang lain. Muhasabah membuat hati selalu terjaga. Bermuhasabahlah setiap hari untuk meningkatkan kualitas diri. Muhasabah membuat hidup lebih terarah dan bermakna. Orang yang bermuhasabah selalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama. Nasihat Imam Syafi'i tentang tafakur. Tafakur adalah memikirkan kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Orang yang bertafakur selalu kagum dengan keagungan Allah. Tafakur membuat iman semakin kuat. Bertafakurlah tentang alam semesta, maka engkau akan menemukan kebesaran Allah. Tafakur adalah jalan menuju makrifatullah. Orang yang bertafakur tidak mudah lalai dari mengingat Allah. Tafakur membuat hati selalu terpaut kepada Allah.
Bertafakurlah dalam setiap kejadian, maka engkau akan menemukan hikmahnya. Tafakur membuat hidup lebih bermakna dan lebih terarah. Orang yang bertafakur selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nasihat Imam Syafi'i tentang tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal. Orang yang bertawakal selalu tenang dalam menghadapi hasil. Tawakal bukan berarti pasrah, tapi tetap berikhtiar. Bertawakallah kepada Allah, karena Dialah sebaik-baik pelindung. Tawakal membuat hati selalu tenteram. Orang yang bertawakal tidak mudah putus asa. Tawakal adalah buah dari keimanan yang kuat. Bertawakallah dalam setiap urusan, karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Tawakal membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Orang yang bertawakal selalu optimis dalam menjalani hidup. Nasihat Imam Syafi'i tentang ridho. Ridho adalah menerima dengan lapang dada terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang ridho selalu tenang dalam menghadapi cobaan. Ridho bukan berarti pasrah, tapi tetap berusaha dengan ikhlas. Jadilah orang yang ridho, maka hidupmu akan bahagia. Ridho adalah kunci ketenangan hati. Orang yang ridho tidak mudah mengeluh. Ridho membuat hidup lebih bermakna. Ridailah takdir Allah, karena Dia selalu memberikan yang terbaik. Ridho membuat hubungan dengan Allah semakin dekat. Orang yang ridho selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Nasihat Imam Syafi'i tentang khauf. Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang mendorong untuk taat. Orang yang memiliki khauf selalu berhati-hati dalam bertindak. Sifat khauf membuat iman semakin kuat. Jadilah orang yang memiliki khauf, maka engkau akan terjaga dari maksiat. Sifat khauf adalah benteng dari godaan setan. Orang yang memiliki sifat khauf selalu berusaha memperbaiki diri. Sifat khauf membuat ibadah lebih khusyuk. Sifat khauf bukan berarti putus asa dari rahmat Allah, tapi tetap berharap ampunannya. Orang yang memiliki sifat khauf selalu merasa diawasi oleh Allah. Sifat khauf adalah tanda ketakwaan seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang roja. Sifat roja adalah pengharapan kepada rahmat Allah. Orang yang memiliki sifat roja selalu optimis dalam beribadah. Sifat roja membuat iman semakin kuat. Jadilah orang yang memiliki sifat roja, maka engkau akan selalu bersemangat dalam beramal. Sifat roja adalah obat penawar putus asa. Orang yang memiliki roja, ia tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Sifat roja membuat hati selalu tenang. Sifat roja bukan berarti merasa aman dari azab Allah, tapi tetap takut kepadanya. Orang yang memiliki sifat roja, ia selalu berharap ampunan Allah. Sifat roja adalah tanda cinta kepada Allah. Nasihat Imam Syafi'i tentang mahabbah. Mahabbah adalah cinta kepada Allah yang mendorong untuk taat. Orang yang memiliki sifat mahabbah selalu rindu beribadah kepada Allah. Sifat mahabbah membuat iman semakin kuat. Jadilah orang yang memiliki mahabbah, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Mahabbah adalah kunci kebahagiaan sejati. Orang yang memiliki sifat mahabbah, ia selalu mengutamakan Allah di atas segalanya. Mahabbah membuat hati selalu tenteram. Mahabbah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Orang yang memiliki sifat mahabbah, ia selalu berusaha mendapatkan ridho Allah. Mahabbah adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Nasihat Imam Syafi'i tentang syukur. Syukur adalah mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Orang yang bersyukur selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki.
Sifat syukur membuat nikmat semakin bertambah. Bersyukurlah dalam setiap keadaan, karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh. Syukur membuat hati selalu tenang. Bersyukur bukan hanya saat senang, tapi juga saat susah. Orang yang bersyukur selalu optimis dalam menjalani hidup. Sifat syukur adalah tanda kedewasaan spiritual seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang sabar. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Orang yang sabar selalu tenang dalam menghadapi cobaan. Sifat sabar membuat iman semakin kuat. Bersabarlah dalam setiap ujian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar adalah kunci kesuksesan. Orang yang sabar tidak mudah putus asa. Sifat sabar membuat hati selalu lapang. Bersabar bukan berarti lemah, tapi menunjukkan kekuatan jiwa. Orang yang sabar selalu optimis dalam menghadapi masalah. Sifat sabar adalah setengah dari iman. Nasihat Imam Syafi'i tentang motivasi. Jangan pernah menyerah, karena Allah senantiasa mendengar doa-doa hamba-Nya. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup, namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur atas kecilnya rezeki, adalah kunci mendapatkan berkah yang lebih besar. Kematian adalah hukuman bagi yang berdosa, namun menjadi anugerah bagi yang bertakwa. Kekayaan hakiki adalah hati yang tenang dan jiwa yang tentram. Jangan pernah menyepelekan amal kecil, karena kadang amal kecil tersebut dapat membawa kita pada kebahagiaan yang besar. Ketika sebuah pintu tertutup, maka percayalah bahwa Allah sedang membuka pintu yang lebih baik untukmu. Kesabaran adalah kunci menuju kesuksesan. Kehidupan adalah ujian, dan bagaimana kita menjalaninya akan menjadi pembuktian. Bersedekahlah, karena dengan memberi kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Nasihat Imam Syafi'i tentang cinta. Cinta adalah api yang membakar, jangan biarkan ia merusak hatimu. Cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta itu buta, maka jadikanlah hati nurani sebagai panduannya. Cinta yang didasari iman akan membawa keberkahan, cinta yang didasari hawa nafsu akan membawa kepahitan. Cinta sejati adalah cinta yang mengantarkan kepada kebahagiaan, bukan kepada kegelapan. Cinta adalah anugerah, maka jagalah dan syukuri setiap anugerah itu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak memaksakan kehendaknya. Cinta sejati adalah cinta yang menghargai perbedaan dan saling menguatkan. Cinta adalah perjalanan panjang, maka bersiaplah menghadapi segala rintangan dan ujian. Cinta yang paling agung adalah cinta kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Cinta adalah sumber kekuatan, jangan biarkan ia menjadi sumber kelemahan. Cinta adalah ladang amal, tanamkanlah benih-benih kebaikan di dalamnya. Cinta yang sejati tidak akan pernah mengkhianati, karena cinta itu setia. Cinta yang paling berharga adalah cinta yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Cinta sejati adalah cinta yang saling menghormati dan menghargai. Cinta adalah pengorbanan, maka siapkanlah hati untuk berkorban demi cinta yang tulus. Cinta yang hakiki adalah cinta yang mampu mengubah diri menjadi lebih baik. Cinta sesungguhnya adalah ujian, maka hadapilah dengan kesabaran dan ketabahan. Cinta adalah karunia yang sangat berharga, jangan sia-siakan karunia tersebut. Cinta sejati adalah cinta yang tidak terpengaruh oleh waktu dan jarak. Cinta sesungguhnya adalah cinta yang mampu menghapus segala luka dan kekecewaan. Cinta adalah anugerah terindah, jangan pernah mengabaikan dan membuang anugerah itu. Nasihat Imam Syafi'i tentang kebijaksanaan. Keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan berpegang teguhlah dengannya.
Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berfikir. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Kaji dan dalamilah, sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Nasihat Imam Syafi'i tentang tawadu. Tawadu adalah merendahkan diri karena Allah. Orang yang tawadu selalu menghargai orang lain. Sifat tawadu membuat derajat semakin tinggi di sisi Allah. Jadilah orang yang bersifat tawadu, maka engkau akan dicintai Allah dan manusia. Tawadu adalah perhiasan orang-orang yang berilmu. Orang yang tawadu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sifat tawadu membuat hati selalu tenang. Tawadu bukan berarti rendah diri, tapi menyadari keagungan Allah. Orang yang tawadu selalu belajar dari siapapun. Tawadu adalah tanda kemuliaan akhlak seseorang. Nasihat Imam Syafi'i untuk renungan. Kegembiraan dunia hanyalah bayang-bayang semu, kebahagiaan hakiki ada di akhirat. Cinta dunia adalah akar segala dosa. Sedikitnya nasihat adalah awal dari kehancuran. Sesungguhnya suatu keberuntungan, jika Allah memberimu petunjuk untuk bertaubat. Memenuhi panggilan sahabat adalah kewajiban, meskipun hanya sekedar menyapa. Sesungguhnya, sahabat sejati adalah yang mengingatkan akan dosa dan kesalahanmu. Diam adalah salah satu bentuk kebijaksanaan. Kebaikan hati adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Menghormati orang tua adalah kunci kesuksesan. Cinta adalah anugerah terindah, namun juga paling berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Nasihat Imam Syafi'i tentang husnuzon. Husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Orang yang husnuzon selalu optimis dalam menjalani hidup. Husnuzon membuat hati selalu tenang. Berprasangka baiklah kepada Allah, karena Dia selalu memberikan yang terbaik. Husnuzon adalah kunci kebahagiaan. Orang yang husnuzon tidak mudah berburuk sangka. Husnuzon membuat hubungan dengan sesama semakin baik. Husnuzon bukan berarti naif, tapi tetap waspada dalam batas kewajaran. Orang yang husnuzon selalu melihat sisi positif dalam setiap kejadian. Husnuzon adalah tanda kedewasaan berpikir seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Orang yang bermujahadah selalu berusaha memperbaiki diri. Mujahadah membuat iman semakin kuat. Bermujahadahlah melawan hawa nafsu, maka engkau akan mencapai derajat yang tinggi. Mujahadah adalah kunci kesuksesan spiritual. Orang yang bermujahadah tidak mudah tergoda oleh syahwat. Mujahadah membuat hati selalu bersih. Mujahadah bukan berarti menyiksa diri, tapi mendisiplinkan diri dalam batas-batas syariat. Orang yang bermujahadah selalu waspada terhadap godaan setan. Mujahadah adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beribadah. Nasihat Imam Syafi'i tentang muraqabah.
Muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Orang yang bermuraqabah selalu berhati-hati dalam bertindak. Sifat muraqabah membuat iman semakin kuat. Bermuraqabahlah dalam setiap keadaan, maka engkau akan terjaga dari maksiat. Muraqabah adalah benteng dari godaan setan. Orang yang bersifat muraqabah, ia selalu berusaha memperbaiki diri. Muraqabah membuat ibadah lebih khusyuk. Muraqabah bukan berarti takut, tapi mencintai Allah. Orang yang bermuraqabah selalu merasa dekat dengan Allah. Muraqabah adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Nasihat Imam Asy-Syafi'i tentang kehidupan. Hidup ini seperti buih di lautan, yang sebentar indah sebentar hilang. Jangan salahkan waktu, waktu tak pernah salah. Kesalahan ada pada pemanfaatan waktu. Jangan merasa sedih jika kamu tidak diberi apa yang kamu harapkan, karena mungkin apa yang tidak kamu harapkan adalah yang terbaik untukmu. Hidup adalah perjuangan, maka janganlah pernah menyerah. Kemiskinan yang paling menyengsarakan adalah kemiskinan akan ilmu. Kebahagiaan bukanlah memiliki segalanya, tapi mensyukuri apa yang dimiliki. Jangan pernah menunda kebaikan, karena mungkin esok hari, tidak lagi ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kehidupan ini bagaikan bayangan, jika kamu mengejarnya, ia akan lari menjauh. Tetapi jika kamu berbalik, ia akan mengikuti kamu. Kejujuran akan membuatmu tenang, meski kejujuran itu pahit. Biarkan orang lain tidak mengerti tentangmu, yang penting Tuhan tahu siapa sebenarnya dirimu. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tak berguna. Tidak ada kesedihan yang abadi, tiada pula kebahagiaan yang kekal. Jika hidupmu terasa berat, bersyukurlah, karena itu berarti Tuhan sedang membentukmu menjadi orang yang kuat. Jangan terlalu lama terperangkap dalam masa lalu yang pahit, karena itu akan menghalangimu meraih masa depan yang lebih baik. Ketika kamu merasa lelah dalam menghadapi masalah, ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Hidup ini seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Jangan sombong saat di atas, jangan putus asa saat di bawah. Jangan mengeluh dengan takdirmu, karena takdir yang buruk pun bisa menjadi penghapus dosa-dosamu. Kebahagiaan sejati terletak pada hati yang ridho dengan takdir Allah. Kehidupan ini adalah ujian, jangan biarkan ujian merubahmu menjadi orang yang pahit dan kejam. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, karena Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Jangan takut kehilangan atas apa yang kamu miliki, karena Tuhan tidak akan merampas sesuatu darimu jika itu bukan yang terbaik untukmu. Hiduplah dengan penuh keikhlasan, karena keikhlasan adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketulusan hati adalah modal utama dalam bersahabat. Rasa syukur adalah sumber kebahagiaan sejati. Jangan pernah menyerah, karena Allah senantiasa mendengar doa-doa hamba-Nya. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup, namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur atas kecilnya rezeki, adalah kunci mendapatkan berkah yang lebih besar. Kematian adalah hukuman bagi yang berdosa, namun menjadi anugerah bagi yang bertakwa. Kekayaan hakiki adalah hati yang tenang dan jiwa yang tentram. Jangan pernah menyepelekan amal kecil, karena kadang amal kecil tersebut dapat membawa kita pada kebahagiaan yang besar. Ketika sebuah pintu tertutup, maka percayalah bahwa Allah sedang membuka pintu yang lebih baik untukmu. Kesabaran adalah kunci menuju kesuksesan. Kehidupan adalah ujian, dan bagaimana kita menjalaninya akan menjadi pembuktian. Bersedekahlah, karena dengan memberi kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Nasihat Imam Syafi'i tentang cinta. Cinta adalah api yang membakar, jangan biarkan ia merusak hatimu. Cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta itu buta, maka jadikanlah hati nurani sebagai panduannya. Cinta yang didasari iman akan membawa keberkahan, cinta yang didasari hawa nafsu akan membawa kepahitan. Cinta sejati adalah cinta yang mengantarkan kepada kebahagiaan,
bukan kepada kegelapan. Cinta adalah anugerah, maka jagalah dan syukuri setiap anugerah itu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak memaksakan kehendaknya. Cinta sejati adalah cinta yang menghargai perbedaan dan saling menguatkan. Cinta adalah perjalanan panjang, maka bersiaplah menghadapi segala rintangan dan ujian. Cinta yang paling agung adalah cinta kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Cinta adalah sumber kekuatan, jangan biarkan ia menjadi sumber kelemahan. Cinta adalah ladang amal, tanamkanlah benih-benih kebaikan di dalamnya. Cinta yang sejati tidak akan pernah mengkhianati, karena cinta itu setia. Cinta yang paling berharga adalah cinta yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Cinta sejati adalah cinta yang saling menghormati dan menghargai. Cinta adalah pengorbanan, maka siapkanlah hati untuk berkorban demi cinta yang tulus. Cinta yang hakiki adalah cinta yang mampu mengubah diri menjadi lebih baik. Cinta sesungguhnya adalah ujian, maka hadapilah dengan kesabaran dan ketabahan. Cinta adalah karunia yang sangat berharga, jangan sia-siakan karunia tersebut. Cinta sejati adalah cinta yang tidak terpengaruh oleh waktu dan jarak. Cinta sesungguhnya adalah cinta yang mampu menghapus segala luka dan kekecewaan. Cinta adalah anugerah terindah, jangan pernah mengabaikan dan membuang anugerah itu. Nasihat Imam Syafi'i tentang kebijaksanaan. Keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan berpegang teguhlah dengannya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Barang siapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Kaji dan dalamilah, sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Nasihat Imam Syafi'i tentang tawadu. Tawadu adalah merendahkan diri karena Allah. Orang yang tawadu selalu menghargai orang lain. Sifat tawadu membuat derajat semakin tinggi di sisi Allah. Jadilah orang yang bersifat tawadu, maka engkau akan dicintai Allah dan manusia. Tawadu adalah perhiasan orang-orang yang berilmu. Orang yang tawadu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sifat tawadu membuat hati selalu tenang. Tawadu bukan berarti rendah diri, tapi menyadari keagungan Allah. Orang yang tawadu selalu belajar dari siapapun. Tawadu adalah tanda kemuliaan akhlak seseorang. Nasihat Imam Syafi'i untuk renungan. Kegembiraan dunia hanyalah bayang-bayang semu, kebahagiaan hakiki ada di akhirat. Cinta dunia adalah akar segala dosa. Sedikitnya nasihat adalah awal dari kehancuran. Sesungguhnya suatu keberuntungan, jika Allah memberimu petunjuk untuk bertaubat. Memenuhi panggilan sahabat adalah kewajiban, meskipun hanya sekedar menyapa. Sesungguhnya, sahabat sejati adalah yang mengingatkan akan dosa dan kesalahanmu. Diam adalah salah satu bentuk kebijaksanaan. Kebaikan hati adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Menghormati orang tua adalah kunci kesuksesan. Cinta adalah anugerah terindah,
namun juga paling berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Nasihat Imam Syafi'i tentang husnuzon. Husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Orang yang husnuzon selalu optimis dalam menjalani hidup. Husnuzon membuat hati selalu tenang. Berprasangka baiklah kepada Allah, karena Dia selalu memberikan yang terbaik. Husnuzon adalah kunci kebahagiaan. Orang yang husnuzon tidak mudah berburuk sangka. Husnuzon membuat hubungan dengan sesama semakin baik. Husnuzon bukan berarti naif, tapi tetap waspada dalam batas kewajaran. Orang yang husnuzon selalu melihat sisi positif dalam setiap kejadian. Husnuzon adalah tanda kedewasaan berpikir seseorang. Nasihat Imam Syafi'i tentang mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Orang yang bermujahadah selalu berusaha memperbaiki diri. Mujahadah membuat iman semakin kuat. Bermujahadahlah melawan hawa nafsu, maka engkau akan mencapai derajat yang tinggi. Mujahadah adalah kunci kesuksesan spiritual. Orang yang bermujahadah tidak mudah tergoda oleh syahwat. Mujahadah membuat hati selalu bersih. Mujahadah bukan berarti menyiksa diri, tapi mendisiplinkan diri dalam batas-batas syariat. Orang yang bermujahadah selalu waspada terhadap godaan setan. Mujahadah adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beribadah. Nasihat Imam Syafi'i tentang muraqabah. Muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Orang yang bermuraqabah selalu berhati-hati dalam bertindak. Sifat muraqabah membuat iman semakin kuat. Bermuraqabahlah dalam setiap keadaan, maka engkau akan terjaga dari maksiat. Muraqabah adalah benteng dari godaan setan. Orang yang bersifat muraqabah, ia selalu berusaha memperbaiki diri. Muraqabah membuat ibadah lebih khusyuk. Muraqabah bukan berarti takut, tapi mencintai Allah. Orang yang bermuraqabah selalu merasa dekat dengan Allah. Muraqabah adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Nasihat Imam Asy-Syafi'i tentang kehidupan. Hidup ini seperti buih di lautan, yang sebentar indah sebentar hilang. Jangan salahkan waktu, waktu tak pernah salah. Kesalahan ada pada pemanfaatan waktu. Jangan merasa sedih jika kamu tidak diberi apa yang kamu harapkan, karena mungkin apa yang tidak kamu harapkan adalah yang terbaik untukmu. Hidup adalah perjuangan, maka janganlah pernah menyerah. Kemiskinan yang paling menyengsarakan adalah kemiskinan akan ilmu. Kebahagiaan bukanlah memiliki segalanya, tapi mensyukuri apa yang dimiliki. Jangan pernah menunda kebaikan, karena mungkin esok hari, tidak lagi ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kehidupan ini bagaikan bayangan, jika kamu mengejarnya, ia akan lari menjauh. Tetapi jika kamu berbalik, ia akan mengikuti kamu. Kejujuran akan membuatmu tenang, meski kejujuran itu pahit. Biarkan orang lain tidak mengerti tentangmu, yang penting Tuhan tahu siapa sebenarnya dirimu. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tak berguna. Tidak ada kesedihan yang abadi, tiada pula kebahagiaan yang kekal. Jika hidupmu terasa berat, bersyukurlah, karena itu berarti Tuhan sedang membentukmu menjadi orang yang kuat. Jangan terlalu lama terperangkap dalam masa lalu yang pahit, karena itu akan menghalangimu meraih masa depan yang lebih baik. Ketika kamu merasa lelah dalam menghadapi masalah, ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Hidup ini seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Jangan sombong saat di atas, jangan putus asa saat di bawah. Jangan mengeluh dengan takdirmu, karena takdir yang buruk pun bisa menjadi penghapus dosa-dosamu. Kebahagiaan sejati terletak pada hati yang ridho dengan takdir Allah. Kehidupan ini adalah ujian, jangan biarkan ujian merubahmu menjadi orang yang pahit dan kejam. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya,
karena Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Jangan takut kehilangan atas apa yang kamu miliki, karena Tuhan tidak akan merampas sesuatu darimu jika itu bukan yang terbaik untukmu. Hiduplah dengan penuh keikhlasan, karena keikhlasan adalah kunci kebahagiaan sejati. Ketulusan hati adalah modal utama dalam bersahabat. Rasa syukur adalah sumber kebahagiaan sejati. Jangan pernah menyerah, karena Allah senantiasa mendengar doa-doa hamba-Nya. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup, namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukur atas kecilnya rezeki adalah kunci mendapatkan berkah yang lebih besar. Kematian adalah hukuman bagi yang berdosa, namun menjadi anugerah bagi yang bertakwa. Kekayaan hakiki adalah hati yang tenang, dan jiwa yang tentram. Jangan pernah menyepelekan amal kecil, karena kadang amal kecil tersebut dapat membawa kita pada kebahagiaan yang besar. Ketika sebuah pintu tertutup, maka percayalah bahwa Allah sedang membuka pintu yang lebih baik untukmu. Kesabaran adalah kunci menuju kesuksesan. Kehidupan adalah ujian. Bagaimana kita menjalaninya, kelak hal itu akan menjadi pembuktian. Bersedekahlah, karena dengan memberi kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Adalah kesengsaraan saat kau mencintai seseorang, dan orang yang kau cintai itu ternyata mencintai orang lain. Atau, saat kau ingin berbuat baik kepada seseorang, namun ia justru ingin mencelakaimu. Akan dianugerahi rasa suka kepada 3 hal, yakni bergaul ramah dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Aku mampu berhujah dengan orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil atau bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka genggam erat tangannya, karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong? Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, sebab kayu gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Bila kau bingung pada 2 makna, dan tak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka hindari hawa nafsu. Sebab, nafsu menuntun jiwa kepada sesuatu yang tercela. Bagian dari bencana itu ketika engkau mencintai, sementara orang yang kau cintai tidak mencintaimu. Banyak orang yang mengatakan, mencintai wanita itu sangat menyiksa. Akan tetapi, sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Barang siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, niscaya kedudukan yang didambakannya itu akan meninggalkannya, dan jika ia telah menduduki jabatan, maka ia akan ditinggalkan banyak ilmu. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu, yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu? Cahaya hati diperoleh dengan menjauhi maksiat, dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu. Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar.
Dunia adalah tempat yang licinan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah, terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Hatiku merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku, dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu membusuk. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara, atau tempat yang di sana tidak ada orang yang ahli di bidang fikih, yang sebagai tempat kamu untuk menanyakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Jika engkau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat, dan Ia akan menjadi penolongmu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat, dan Ia akan menjadi penolongmu. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya, adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Kebaikan itu ada di 5 perkara, yakni kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan berpegang teguhlah dengannya. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Kurendahkan nafsuku kepada mereka, supaya mereka memuliakannya, dan takkan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara, mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan. Orang paling tertipu adalah yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang, kedudukannya pun akan sirna. Orang yang mengkaji ilmu faraid, dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadis, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Pekerjaan terberat itu ada 3, yakni sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Orang yang hebat adalah orang yang menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk, serta perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Perbanyaklah saudara semampu yang engkau bisa.
Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat engkau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, dan seorang musuh barulah banyak. Rendah hati melahirkan cinta, sedangkan qanaah melahirkan kenyamanan. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Sebesar-besar aib atau keburukan, adalah ketika kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya. Dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia sedang membuka aib dan mengkhianatinya. Siapa yang menasehatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasehatimu. Siapa yang menasehatimu di halayak ramai, dia sebenarnya menghinamu. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Tanda sahabat sejati, ia akan menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya, maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menggapai keseimbangan terhadap perintah Allah. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan, karena dia tidak pernah meminta-minta. Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafan sedang ditenun. Barang siapa menyimpan rahasianya, maka kebaikan ada di tangannya. Barang siapa yang ditertawakan karena suatu masalah, maka ia tidak akan pernah melupakan masalah tersebut. Bersihkan pendengaran kalian dari hal-hal yang tidak baik, sebagaimana kalian membersihkan mulut kalian dari kata-kata kotor. Sesungguhnya orang yang mendengar itu tidak jauh berbeda dengan yang berucap. Sesungguhnya orang bodoh itu melihat sesuatu yang paling jelek dalam dirinya, kemudian ia berkeinginan untuk menumpahkannya dalam diri kalian. Andaikan kalimat yang terlontarkan dari orang bodoh itu dikembalikan kepadanya, niscaya orang yang mengembalikan itu akan merasa bahagia. Begitu juga dengan kehinaan bagi orang yang melontarkannya. Tidak termasuk saudaramu, orang yang senang mencari muka di hadapanmu. Barang siapa benar dalam beruhuwah dengan saudaranya, maka kekurangannya akan diterima, kelemahannya akan ditutup dan kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Orang yang berakal adalah mereka yang dapat menjaga dirinya dari segala perbuatan tercela. Tiada kebahagiaan yang menyamai persahabatan dengan saudara yang satu keyakinan, dan tiada kesedihan yang menyamai perpisahan dengan mereka. Orang yang paling zolim, adalah mereka yang melakukan kezoliman itu pada dirinya sendiri. Bentuk kezoliman itu adalah orang yang bersikap tawadu, atau berendah hati di depan orang yang tidak menghargainya. Bentuk kezoliman itu adalah menumpahkan kasih sayangnya kepada orang yang tidak ada nilai manfaat. Bentuk kezoliman itu adalah mendapat pujian dari orang yang tidak dikenalnya. Jika engkau mendengar sesuatu yang engkau benci tentang sahabatmu, maka jangan tergesa-gesa untuk memusuhinya, memutus tali persahabatannya, dan kamu menjadi orang yang telah menghilangkan suatu keyakinan dengan keraguan. Tetapi temuilah dia, dan katakan kepadanya, aku mendengar kamu melakukan ini dan itu. Tentunya dengan tanpa memberitahukan kepadanya, siapa yang memberi informasi kepadamu. Jika ia mengingkarinya, maka katakanlah kepadanya, kamu lebih jujur dan lebih baik, cukup kalimat itu saja, dan jangan menambahi kalimat apapun. Namun jika ia mengakui hal itu, dan ia mengemukakan argumentasinya akan hal itu, maka terimalah. Sesungguhnya hasad itu terlahir dari suatu kehinaan, lekatnya tabiat, perubahan struktur tubuhnya, runtuhnya temperatur tubuh dan lemahnya daya nalarnya. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Sejelek-jelek bekal menuju ke alam akhirat adalah permusuhan dengan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Kalau memang demikian realitasnya, maka hendaknya ia senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah orang yang berakal itu manakala dihadapkan kepadanya perkara yang baik dan perkara yang buruk, lantas ia memilih yang baik. Akan tetapi dikatakan orang berakal, apabila dihadapkan kepadanya dua hal yang buruk,
Lantas ia memilih yang paling ringan keburukannya di antara keduanya. Janganlah kamu berkonsultasi kepada orang yang di rumahnya tidak terdapat makanan, karena hal tersebut menandakan tidak berfungsinya akal mereka. Perdebatan dalam agama akan mengeraskan hati, dan menimbulkan rasa dendam. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafan sedang ditenun. Berkatalah sekehendakmu untuk menghina kehormatanku, sebab diamku dari orang hina adalah suatu jawaban. Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawaban, tetapi tidak pantas bagi singa meladeni anjing. Amalan yang paling berat diamalkan ada 3, yakni dermawan saat yang dimiliki sedikit, menghindari maksiat saat sunyi tiada siapa-siapa, dan menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang diharap atau ditakuti. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah, sehingga orang lain mengira bahwa ia merasa ridho. Nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung mana ulama warasatul anbiya, dan mana ulama suk yang menyesatkan. Imam Syafi'i mengatakan, carilah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir dan munafik, dan jadikanlah dia ulama yang membimbingmu. Dan jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan munafik, karena dia akan menyesatkanmu, serta menjauhimu dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah hari-hari itu berlalu, kerjakan yang engkau sukai. Apabila takdir sudah menentukan, maka berlapang dadalah kau. Janganlah engkau gelisah terhadap musibah-musibah malam hari, karena tiada satupun musibah itu yang kekal abadi. Kuatkanlah dirimu menghadapi cobaan-cobaan hidup, surah hati dan setia hendaklah menjadi pekertimu. Meski bagai buih lautan keaibanmu di kalangan orang lain, namun rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Tutuplah rahasiamu dengan kemurahan hati, karena konon semua keaiban dapat ditutup dengan kemurahan hati. Jangan engkau tampakkan kelemahan pada lawanmu, karena kuatnya mental lawan merupakan bahaya bagimu. Jangan engkau harapkan kemurahan orang yang kikir, sebab orang yang sedang kehausan tak akan mendapatkan air dalam api. Sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rizkimu, dan rizkimu pun tak akan bertambah dengan kepayahan badanmu. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Apabila ajal datang padamu, maka tak sejengkal bumi, dan tidak pula sebidang langit yang dapat melindungimu. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, maka angkasa pun serasa menjadi sempit. Biarlah hari-hari itu tidak setia pada setiap saat, sebab obat apapun juga tak akan menangkal ajal. Apakah engkau meremehkan suatu doa kepada Allah? Apakah engkau tahu yang dihasilkan oleh doa? Ibarat panah di malam hari, ia tidak akan meleset namun ia punya batas dan setiap batas ada saatnya selesai. Banyak orang berbicara tentang hal ihwal wanita, konon mencintai wanita adalah ujian hidup yang pedih. Mencintai wanita bukanlah cobaan hidup yang pedih, tetapi dekatnya orang yang tidak disukai itulah cobaan hidup yang pedih. Aku terlambat di antara orang-orang yang dungu, yang tidak tahu hak-hak sastrawan, sampai kepala ditukarnya dengan ekor. Manusia dapat disatukan, namun akalnya tetap berbeda, baik dalam masalah sastra maupun dalam masalah hitungan. Tak ubahnya emas ibris, yang semuanya berwarna kuning, namun tidak semua emas punya nilai yang sama. Dan kayu-kayu cendana bila tidak semerbak baunya, tak dapat dibedakan orang mana yang cendana, dan mana yang kayu bakar. Singa yang buas mati kelaparan di hutan, dan daging-daging domba dimakan anjing. Hamba sahaya yang hina terkadang tidur di atas sutera, sedang bangsawan mulia tidur di atas debu. Padamlah semangat diriku, karena rambutmu sudah beruban, malam-malamku pun menjadi gelap, meskipun bintang-bintang bercahaya. Burung hantu yang mana bersarang di atas kepalaku, yang memakas aku begitu waktu gagak hitamku terbang. Engkau datang kepadaku saat umurku sudah menua, karena tempat bernaungmu hanyalah rumah-rumah tua. Apakah sejahtera hidupku setelah rambut cambangku diliputi uban-uban putih, dan semir menghitam tidak berguna lagi? Bila kulit orang sudah menguning, dan rambut-rambutnya sudah memutih, maka hari-hari yang indah kian keruh pula jadinya. Tinggalkanlah olehmu perbuatan-perbuatan yang buruk, karena manusia yang bertakwa tidak boleh mengerjakannya.
Tunaikanlah zakat kedudukanmu, karena zakat ini tak ubahnya seperti zakat harta, apabila sudah cukup nisabnya. Berbuat baiklah kepada orang merdeka, maka engkau dapat menguasainya, karena sebaik-baiknya dagangan orang mulia adalah pekerjaannya. Jangan berjalan di atas bumi dengan sombong dan congkak, karena tidak lama lagi engkau masuk ke bumi juga. Siapa yang ingin mencicipi dunia, akulah rasa dunia itu, pahit serta getirnya telah berkumpul dalam diriku. Dunia yang kulihat adalah tipu daya dan kebatilan, tak ubahnya sebuah fatamorgana yang tampak di tengah Sahara. Dunia hanyalah bangkai yang berbau, yang akan dimakan oleh anjing-anjing. Dan kemudian lalu anjing-anjing itu hanya ingin menarik-narik dan merobeknya. Apabila engkau menghindarinya, maka dirimu akan selamat. Apabila engkau ikut menariknya, berarti engkau berebutan dengan anjing. Beruntunglah orang-orang yang rumahnya terang menyala, dan tertutup pintu-pintunya dan rapat pula kelambunya. Apabila orang hina mencaciku, derajatku justru meningkat, dan segala keaiban yang kuterima aku pula pangkal sebabnya. Seandainya jiwaku tidak lebih mulia dari diriku, niscaya aku sudah menguasainya dari orang hina yang melawannya. Andaikan aku berusaha untuk kepentinganku pula, engkau akan melihatku pelan-pelan terhadap yang kucari. Namun aku berusaha untuk kepentingan kawanku, sebab aib rasanya seorang kenyang perutnya, sedang kawannya dalam kelaparan. Orang yang bodoh pun memberitahui dengan segala cara yang buruk. Ia semakin dungu sedang aku semakin bijaksana, ibarat kayu cendana semakin terbakar semakin harum baunya. Apabila engkau melayaninya, engkau telah menyenangkannya. Apabila engkau membiarkannya, ia akan mati busuk. Merantaulah, engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Dan bekerja keraslah, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada dalam kerja keras. Sungguh, aku melihat menggenangnya air itu akan membuatnya rusak. Jika ia mengalir, maka ia menjadi bagus, dan jika tidak mengalir, maka dia tidak bagus. Singa-singa itu, andaikan tidak pernah meninggalkan sarangnya, dia tidak akan mendapatkan mangsa. Dan anak panah takkan pernah mengenai sasaran, jika ia tidak meninggalkan busurnya. Matahari itu, andaikan dia berhenti terus di orbitnya, pasti semua manusia akan menjadi bosan kepadanya, baik orang ajam maupun Arab. Biji emas itu tidak ada bedanya dengan tanah biasa di tempat-tempat asalnya, sedangkan cendana adalah sejenis kayu bakar saja di negeri asalnya. Jika biji emas itu meninggalkan negeri asalnya, maka menjadi mahal harganya. Dan jika kayu cendana itu meninggalnya negeri asalnya, maka ia pun semahal emas. Kudatangi orang-orang. Kucari teman setia dalam kesulitan. Kutelusuri masa jaya dan sulit. Aku berteriak di kampung-kampung, adakah orang yang mau membantuku? Hanya kudapatkan orang mencelaku saat aku jatuh. Dan kudapatkan orang menghasutku saat aku jaya. Aku telah bergaul dengan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan aku mengira bahwa tanganku telah penuh. Setelah aku menguji teman-temanku, kudapatkan mereka bagaikan massa dalam pengkhianatannya, mengikis habis tak meninggalkan sisa. Jika aku tidak berada di hadapannya, yang jahat darinya mencaciku. Dan jika aku sakit, yang terbaik darinya tak menjengukku. Jika melihatku beruntung, mereka sakit hati. Dan jika melihatku jatuh, mereka bersorak. Kutelusuri masa, kucari teman sejati. Tapi pencarianku sia-sia tanpa arti. Jika seseorang memperhatikanmu hanya sekedar basa-basi, tinggalkanlah dan jangan banyak engkau sesali. Manusia itu selalu berubah-ubah sikap. Dengan meninggalkannya hati menjadi lapang dan tabah. Tidak semua orang yang tampak mencintaimu itu hatinya mencintai. Dan tidak semua orang yang engkau kasihi itu tulus dan ikhlas. Jika cinta itu tidak didasari dengan ketulusan yang dalam, tiada ia membawa untung. Kedatangannya hanyalah secara terpaksa. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Jika engkau lalai, pasti Dia membawa rezeki tanpa kau sadari. Bagaimana engkau takut miskin, padahal Allah sang pemberi rezeki. Dia telah memberi rezeki burung dan ikan hiu di laut. Siapa yang mengira rezeki hanya didapat dengan kekuatan? Semestinya burung pipit tidak dapat makan karena takut pada elang.
turun dari dunia atau mati, tidak tahu engkau kapan. Bila sudah malam, apakah engkau akan hidup hingga fajar? Berapa banyak orang yang segar bugar mati tanpa sakit, dan berapa banyak orang yang sakit hidup sekian tahunan. Kata-kata mutiara Imam Syafi'i ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran berharga tentang kehidupan, ilmu, ibadah, dan akhlak. Dengan merenungkan dan mengamalkan nasihat-nasihat beliau, kita dapat meningkatkan kualitas diri sebagai hamba Allah, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kata-kata bijak Imam Syafi'i ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikianlah nasihat-nasihat penuh hikmah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasih-Nya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.